Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan transfer update dan juga memberikan tanggapan saya ya mengenai transfer update di beberapa tim, dan juga ada sedikit informasi dari Persija Jakarta yang resmi berpisah dengan Thomas Doll. Sebetulnya cukup disayangkan, walaupun memang dari perform Persija di musim ini atau musim kemarin ini ya, itu belum terlalu maksimal bersama Thomas Doll, tapi sebetulnya secara skema permainan ya saya bilang Thomas Doll ini masih tetap menjadi pelatih yang cukup bagus, yang mestinya harusnya bisa dipertahankan oleh Persija ya. Tapi dengan komposisi pemain yang dimiliki Persija di musim kemarin, ya mungkin Thomas Doll juga nggak memiliki banyak pilihan untuk bisa menjalankan sistem permainan yang lebih maksimal. Jadi dengan pindahnya Thomas Doll atau hengkangnya Thomas Doll, ya saya berharap Persija Jakarta bisa menemukan pelatih yang juga memiliki pola permainan yang jelas seperti Thomas Doll ya. Kalau Thomas Doll kan jelas ya bermain dengan bola possession, karena Persija Jakarta kalau dibilang dari komposisi pemain ini belum merata ya. Jadi tentu saja harapan saya ya Persija bisa mendatangkan pelatih sekelas Thomas Doll yang levelnya sama atau lebih bagusnya lebih bagus lagi gitu. Jangan sampai ya justru mendatangkan pelatih yang salah, karena dengan komposisi pemain Persija saat ini, sebelum nanti mungkin ada mendatangkan pemain-pemain lagi, ya ini Persija Jakarta membutuhkan pelatih yang harus sedikit eksklusif gitu ya. Ini pendapat saya mengenai Thomas Doll yang sudah resmi berpisah dengan Persija Jakarta. Lalu setelah itu ada Persebaya Surabaya. Ini lagi-lagi setelah mendatangkan Flavio Silva, kemarin sudah resmi mendatangkan Malik Rizaldi, yang memang Malik Rizaldi sangat dibutuhkan ya untuk Persebaya mengisi sektor kanan, kemungkinan besar karena di kiri kan sudah ada Bruno. Jadi kalau dilihat Persebaya Surabaya sudah lengkap ya untuk trio pemain depan, ada Bruno, Flavio Silva, dan Malik Rizaldi. Yang diharapkan nanti untuk Persebaya Surabaya adalah tinggal fokus di sektor tengah dan belakang. Karena di sektor belakang kan ada beberapa pemain yang sudah cabut gitu. Jadi untuk Coach Muster yang masih dirumorkan, ini Rivera sudah sepakat bergabung dengan Persebaya, karena memang Rivera juga sudah berpisah dengan Madura United. Jadi kalau misalkan Rivera berhasil gabung dengan Persebaya, saya bilang ini Rivera adalah pemain yang cukup kreatif ya. Jadi artinya untuk Persebaya Surabaya, kalau saya bilang memang Coach Muster lebih menginginkan pemain yang cenderung bisa bermain dengan metode cepat. Karena zamannya Aji Santoso sebetulnya Persebaya Surabaya nggak terlalu banyak pemain yang memiliki kecepatan, tapi dengan bermain bola possession itu efektif. Nah, di Persebaya Surabaya squad kali ini, saya bilang Coach Muster akan melakukan transisi dari pola permainan yang lambat cenderung lebih cepat. Itu sudah terlihat di akhir-akhir musim kemarin ya, Persebaya Surabaya lebih bermain ya lebih cepat. Jadi untuk kedepannya nanti kita akan lihat, karena ada rumor juga M. Rashid akan bergabung dengan Persebaya. Ini mungkin akan menggantikan posisinya Kadek Raditya di gelandang bertahan. Karena memang Ripal ya sudah nggak diperpanjang oleh Persebaya kalau nggak salah. Jadi ya memang Persebaya Surabaya membutuhkan gelandang bertahan yang murni. Ya karena kan posisinya sempat dipasang oleh Kadek Raditya yang memang posisinya ini bukan naturalnya. Ya, jadi tinggal kita lihat nanti yang sudah resmi ya Malik Rizaldi. Kalau untuk rumor ya itu ada M. Rashid dan juga Rivera ya. Kita akan tunggu kabar selanjutnya untuk Persebaya Surabaya ini ya. Jadi cukup banyak melakukan aktivitas transfer ini. Lalu setelah itu ada PSM Makassar. Ini juga cukup mengagetkan untuk saya. Di satu sisi saya juga cukup puas ketika Tavares masih tetap berseragam PSM atau tetap menjadi nahkoda PSM Makassar. Tapi kalau dilihat pemain yang hengkang ini juga ya pastinya kestabilan di atas lapangan nanti PSM Makassar akan banyak perubahan. Ya, João Pedro, lalu Mansarai, Duo Sayuri, Erwin Kutawa, lalu selebihnya siapa ya? Ya mungkin ada lagi lah ya, tapi yang paling fatal ini kan ya Mansarai untuk sektor depan, Duo Sayuri untuk sektor flank, lalu Erwin Kutawa yang memang posisinya sudah mulai tergantikan oleh Dava Salman. Ya, jadi untuk Tavares kemungkinan besar akan memiliki tugas yang berat lagi. Ya, karena PSM Makassar ya untuk merombak pemain yang cukup banyak di pemain inti, pastinya kan gameplay permainan akan berbeda lagi. Jadi yang saya harapkan untuk PSM Makassar bisa mencari pengganti yang sepadan, lalu untuk mempersiapkan di musim depan nanti
ya saya berharap juga PSM Makassar bisa lebih banyak melakukan uji coba. Jadi Tavares bisa melihat pemain-pemain baru nanti yang ya kemungkinan besar akan menjadi starting line up-nya untuk penggantinya Yakob Yance, lalu penggantinya Mansaray, ini akan lebih mudah lagi ya. Jadi pesan yang saya pengen titip kepada PSM Makassar, semoga bisa melakukan persiapan uji coba yang lebih banyak, karena ini jelas memiliki perbedaan yang signifikan di gameplay permainan PSM Makassar ya. Untuk kehilangan Erwin Kutawa ya masih ada Dava Salman ya. Dava Salman juga performnya sangat bagus sekali. Lalu Erwin Kutawa juga sudah resmi gabung ke Borneo FC ya. Lalu ada David Buan juga. Jadi kemungkinan besar di sayap kanan Borneo FC ini banyak sekali pilihan ya. Tapi ya mungkin Fajar Faturrahman akan tetap menjadi pemain inti di bek kanannya Borneo, karena ini juga salah satu pemain yang masuk ya di kategori pemain muda terbaik di musim kemarin. Ya, jadi ini kabar dari PSM Makassar sekaligus untuk Borneo FC yang sudah resmi mendatangkan Erwin Kutawa dan juga Gavin Guan ya. Ini sama-sama di sektor kanan semua ini. Lalu setelah itu PSIS Semarang resmi melepas Taisei Marukawa. Ini berita yang cukup kaget juga untuk saya, karena Taisei Marukawa salah satu pemain yang paling fatal untuk di musim kemarin bersama PSIS. Salah satu pemain yang memiliki kontribusi yang paling besar untuk PSIS dan penampilan yang konsisten. Ini di PSIS Semarang saya bilang Taisei Marukawa ya. Saya nggak tahu apakah ada klausul dibeli permanen atau dilepas oleh PSIS ya. Ini saya belum jelas mengenai transfer ini. Artinya untuk PSIS Semarang ya tentu kehilangan Taisei Marukawa ya, ini harus mencari pengganti yang sepadan, karena ya Taisei Marukawa ini selain bisa berposisi di sektor kiri kanan ya, di gelandang serang ini juga bisa. Jadi untuk PSIS Semarang ya masih ada PR, yaitu di masalah playmaker ya. Di musim depan nanti saya masih menunggu untuk PSIS Semarang, semoga bisa mendatangkan seorang playmaker. Lalu di sektor depan jelas ya, setelah kehilangan Fortes, Septian David sebagai pengganti belum bisa terlalu konsisten. Jadi ya PSIS Semarang masih memiliki PR, yaitu di sektor tengah, lalu penggantinya Marukawa, lalu juga untuk di sektor depan. Karena untuk Freitas ya kemungkinan besar tetap bertahan ya untuk PSIS Semarang di musim depan. Jadi ini dari PSIS Semarang, kita masih menunggu dulu. Lalu setelah itu ya tentu saja dari Madura United ya, yang resmi kehilangan Salim Tuharea, lalu Malik Rizaldi, lalu Rivera ya, apalagi ada gosip Farudin Arianto yang didekati oleh PSS Sleman ya. Untuk Madura United yang akan berkompetisi nanti di level Asia, memang ini ujian yang cukup berat, karena bukan masalah pemain yang pindah ini pemain bagus ya, karena kan Madura United juga bisa saja mendatangkan pemain yang lebih bagus lagi. Tapi ya masalah gameplay ini juga harus secepatnya Madura United mencari pelatih dulu. Jadi yang saya berharap status dari pelatih sekarang untuk Madura United ini siapa? Karena ini yang akan sangat berpengaruh untuk kedepannya nanti gameplay permainan Madura United. Jangan sampai pemain yang datang itu justru belum ada kepastian pelatihnya siapa. Ya, karena ini menurut saya hal yang paling sensitif dalam sebuah tim, yaitu pelatih mencari pemain yang sesuai dengan pola permainannya. Jangan sampai nanti pemain datang tapi pelatihnya belum ada kejelasan. Ya, perlu diingat Madura United harus bermain di kompetisi Asia. Ya, jadi untuk Madura United kita masih menunggu pelatihnya dulu siapa, apakah akan tetap memakai asisten pelatih peninggalannya Sousa. Ya ini yang saya harus tunggu dulu. Kalau untuk pemain yang datang ya tinggal nanti kita nikmati dulu proses transfer pemain dari Madura United seperti apa. Ini pesan saya dari kemarin ya, waktu Madura United masuk ke Champions Series. Saya sangat berharap Madura United gak salah memilih seorang pelatih. Lalu setelah itu kabar dari mana ya? Paling Persib Bandung gak ada kabar ya. Paling Ezra Walian ini yang rumornya didekati oleh Persik Kediri. Apakah Ezra Walian ini pemain yang cukup bagus ya? Kalau dari pengamatan saya, ya saya bilang Ezra Walian ini kan masih kerap kali menjadi seorang pengganti ya di Persib Bandung. Kalau dinilai dari visi permainan, sebetulnya Ezra Walian ini secara visi bagus. Apalagi masalah crossing-crossingnya ya, berapa kali memberikan assist yang cukup bagus atau menciptakan gol yang krusial untuk pemain Persib Bandung, itu prosesnya dari Ezra Walian sebagai pemain pengganti. Nah, kalau misalkan pindah ke Persik Kediri, apakah Persik nanti akan memainkan Ezra di kiri? Ya ini juga mungkin bisa
bisa menjadi opsi ya, karena kehilangan Flavio Silva ya, Ezra Walian juga bisa ditaruh sebagai pemain depan. Jadi apakah kedatangan Ezra Walian akan memberikan dampak yang signifikan untuk Persik Kediri ya? Kalau misalkan deal, saya bilang ini masih 50-50 ya, bukan berarti saya pesimis dengan kedatangan Ezra Walian nanti misalkan ke Persik Kediri. Tapi kalau dibilang secara kontribusinya untuk berseragam Persik Kediri, saya masih 50-50. Tinggal nanti kita lihat proses adaptasinya seperti apa kalau misalkan Ezra Walian resmi ke Persik Kediri. Ya, karena kemarin saya juga lihat wawancaranya Arthur Irawan ya, kalau dia juga belum mengetahui apakah Ezra Walian masih ada kontrak dengan Persib Bandung, apakah memang Ezra Walian mau ke Persik Kediri, ya ini memang belum ada respon yang jelas dari Arthur Irawan ya, kemarin saya lihat videonya. Jadi nanti kita akan tunggu saja bagaimana transfer dari Persik Kediri, karena ya Persik Kediri sejauh ini juga masih belum banyak melakukan transfer update. Paling hanya ada beberapa pemain yang ya saya jarang lihat tampil gitu ya, itu ya sudah berpisah. Tapi ya menurut saya nggak terlalu berpengaruh banget lah, karena skuad inti dari Persik Kediri sejauh ini ya itu hanya kehilangan Flavio Silva. Kalau Renan Silva ya kemarin ada yang komentar juga kabarnya akan hengkang. Nah ini kan belum ada kepastian, jadi kita akan nunggu nanti ya, dan nanti kalau ada transfer update lagi untuk Persik Kediri kita langsung bahas. Ya, jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.